Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, anak-anak ustadz yang soleh dan solehah. Jawabannya sobahun nur. Kaifa halukum? Jawabannya ana bil khair walhamdulillah. Baik, pada pertemuan yang perdana ini ustadz akan memberikan materi pelajaran terkait dengan program desain ya, yang digunakan programnya yaitu Microsoft Publisher ya, atau Publisher. Nah, sebelumnya antum sudah belajar tentang Microsoft selain dari Microsoft Publisher. Mungkin yang sering antum gunakan itu Microsoft Office Word. Nah, di sini kita akan melanjutkan bagaimana cara mendesain sederhana menggunakan program dari pihak Microsoft itu sendiri. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berjumpa kembali dengan Ustadz ya. Kalau antum sebelumnya sudah belajar dengan Ustadz Suparman ya, di kelas 4, kita berjumpa lagi di kelas 5. Nama Ustadz Dwi Mahidin Pahlepi. Biasa Ustadz dipanggil Ustadz Lepi ya. Nah, masih ingat kan apa itu pembelajaran TIK? Nah, TIK itu biasa disebut dengan pembelajaran komputer ya, atau kepanjangan dari TIK itu sendiri yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baiklah, langsung saja kita coba buka dulu modul yang telah Ustadz berikan pada pertemuan sebelumnya, yang sudah Ustadz kirim di grup Ananda masing-masing ya, di TIK. Nah, di situ coba kita lihat dulu pengertian dari Microsoft Publisher. Sudah dibaca semua ya. Nah, Microsoft Publisher ini secara singkatnya program aplikasi untuk sistem operasi Windows yang digunakan untuk desktop publishing ya. Program ini merupakan buatan Microsoft Corporation dan mulai pada versinya 2003 telah diintegrasikan dalam paket tersebut ya. Jadi Microsoft itu banyak ya, ada Microsoft Publisher, ada Microsoft Office Word, ada Microsoft Excel, ada Microsoft PowerPoint dan lain sebagainya. Nah, jadi ada grupnya dia. Kemudian berguna untuk mempermudah user atau pengguna dalam membuat sebuah desain bisnis dan materi komunikasi dengan mudah dan menyenangkan. Nah, filosofinya yaitu untuk create, membuat, desain dan publish ya. Hal tersebut dapat berarti program Microsoft Publisher memiliki template yang memudahkan user atau pengguna dalam mendesain tanpa harus memasukkan action script atau menguasai tools dan teknik yang rumit seperti halnya program InDesign milik Adobe ataupun CorelDRAW dan program lainnya yang diperuntukkan untuk desainer tingkat intermediate ya. Jadi nanti antum mungkin di kelas 6 itu akan belajar Microsoft Adobe ya, Adobe Photoshop mungkin kalau memang memungkinkan programnya digunakan. Nah, itu lebih tinggi lagi ya penggunaan desainnya. Karena kalau Microsoft Publisher ini lebih ringan programnya dan juga lebih sederhana. Nah, ini ada beberapa versi dari Microsoft Publisher. Usaha akan memperlihatkan bagaimana versinya. Nah, inilah perkembangan dari Microsoft Office Word ya. Microsoft Office tahun 95, tahun 97, kemudian muncullah Microsoft Office XP, kemudian muncullah 2003-nya, kemudian 2007-nya, 2010 dan 2013, 2016, 2019 dan akan muncul 2021. Jadi setiap 3 tahun sekali dari 2007, 2010, 2013 itu akan muncul Microsoft Office yang terbaru biasanya ya. Sebenarnya dari segi fungsi hampir mirip, cuma hanya dari segi tata letak dan toolsnya ditambah dari pihak Microsoft, lebih disederhanakan mungkin, atau ada tools tambahan ya. Sebenarnya kalau fungsinya hampir mirip.
Oke, nah Ustaz akan lihatkan ikon-ikon Microsoft Publisher dari tahun ke tahun. Nah ini yang 2003 ya. Kalau antum masih menggunakan di komputer antum, coba antum cek lagi apakah antum menggunakan Microsoft Publisher 2003 atau 2007 atau 2000 berapa ya. Nah ini yang 2007. Lihat ikonnya seperti ini yang 2007 ya. Nih. Kemudian yang 2010. Nah dia mulai muncul ikonnya P ya. Publisher. Kalau Microsoft Office Word biasanya W ya tandanya. Nah, kemudian nih berkembang lagi 2013 yang memunculkan kembali. Nah, ini ikonnya. Kemudian berkembang lagi 2019 ini ikonnya seperti ini. Nah, antum bisa cek lagi di komputer antum yang antum gunakan atau laptop yang antum gunakan itu Microsoft Publisher keberapa. Nah, oke. Cukup di situ perkembangannya. Kemudian lanjut. Sejarahnya berawal dari tahun 1991. Dibandingkan keluarga Microsoft Office lainnya, Microsoft Publisher yang termuda. Kala itu Microsoft Publisher masih memiliki banyak kekurangan. Ya, keterbatasan yang menyebabkan desktop publishing Microsoft ini sedikit tertinggal dibandingkan kompetitornya. Ya, nah di sini kemudian hasilnya Microsoft Publisher memiliki segudang kemampuan yang tak ada di generasi sebelumnya. Bahkan Microsoft Publisher 2007 telah mampu untuk menghasilkan output file PDF berkualitas dengan kemampuan embed font ya. Nah, inilah berdasarkan nama-nama template Microsoft Publisher nih ya. Nah, kemudian Microsoft Publisher itu bisa kita simpan dalam bentuk nih formatnya PUBB ataupun dalam bentuk website itu MHT, kemudian Word file, kemudian Word 97, kemudian ada grafik berupa JPG atau foto. Ini foto semua ya. Grafik PNG, TIFF, BNP, MG, EMF ya. Kemudian ada bagian-bagian menunya. Nanti kita akan langsung saja ke Microsoft Publisher-nya. Silakan antum coba perhatikan lagi pada modul antum ya yang sudah Ustadz berikan apa fungsi-fungsinya. Nah, kelebihan dari Microsoft Publisher ini memiliki template yang sangat berguna untuk memudahkan user dalam membuat koran atau website. Sebenarnya selain koran ada juga misalnya membuat kalender, membuat surat, membuat spanduk, membuat sertifikat dan lain sebagainya ya yang berupa desain. Nah, yang kedua sangat mendukung apabila user atau pengguna menguasai bahasa Inggris atau fitur yang lengkap dapat menunjang desain. Artinya kalau antum paham bahasa Inggris lebih mudah untuk apa sih arti dari menu ini gitu. Nah, kemudian mudah digunakan karena semua tipe hasil publisher telah dipampangkan di bagian publikasi tipe ya, sehingga user cuma tinggal mengkreasikannya saja. Kemudian memiliki template-template yang indah dan unik sehingga memudahkan penggunanya dalam menciptakan aneka macam karya desain dalam waktu yang singkat. Kemudian dapat menciptakan berbagai jenis hasil karya desain yang indah yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan kata lain software ini dapat menghasilkan uang yang banyak. Nah, ini nanti aja nih, uangnya banyak itu tergantung orangnya ya. Nah, kemudian fitur-fitur pada Microsoft Publisher terbaru lebih mudah dieksplorasi dibandingkan edisi sebelumnya. Itu tadi kelebihannya. Lanjut ke kekurangannya. Hasil output jarang dijadikan acuan oleh perusahaan printing dan internet. Kemudian sinergi perpaduan dengan program selain Microsoft Office terbatas. Ukuran kertas atau fields terbatas. Untuk desain banner, batas ukuran itu adalah 109,6 cm atau 6 meter. Kelemahan Microsoft Publisher, secara awam keberadaan software ini di Indonesia belum standar software desain grafis lainnya yang terdahulu, sehingga pengguna software ini hanya sebatas dari kalangan desainer. Pengguna software ini hanya sebatas untuk mendesain saja. Dengan kata lain, software tidak memiliki fungsi pengguna multiganda seperti yang dimiliki Microsoft Office Word. Ya, jadi setiap aplikasi itu sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, itulah paparan singkat dari Microsoft Publisher. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke bahasan tentang programnya ya. Silakan kalau antum punya
tersedia komputer ataupun laptop di rumah antum, silakan boleh pinjam ayah bunda antum atau kakak antum atau siapapun yang bisa antum gunakan. Ingat satu lagi, harus dalam pemantauan orang tua ya, ataupun kakak atau siapa. Nah, gitu ya. Oke, lanjut saja. Kita langsung saja di tampilan desktop ini. Di depan ini antum bisa lihat. Nah, di sini Ustaz sudah pisahkan ya dengan program yang lainnya supaya antum mudah. Nah, kalau biasanya kalau sudah ada muncul di desktop, antum lebih gampang. Tapi kalau memang belum ada aplikasinya di sini di desktop, bisa antum cari nantinya ya. Nih Microsoft Publisher yang Ustaz gunakan itu 2010. Ya, kalau antum menggunakan 2007 ataupun 2013 ataupun 2016 dan 2019, itu antum bisa mencarinya sendiri untuk di mana tata letaknya. Misalnya untuk membuat kotak, di mana sih letaknya Ustadz? Nah, memang secara tampilan agak berbeda ya, tapi semuanya itu pasti ada di dalam Microsoft, itu hampir sama. Nah, gitu ya, semuanya beda tampilannya saja. Oke, baik. Nah, caranya gampang seperti membuka program lainnya, yaitu dengan double klik atau klik 2 kali ya. Nah, ini tampilan awalnya. Kalau tidak ada, antum bisa searching dari start menu ini, kemudian antum alt program, dan antum ke bawah scroll ke bawah, kemudian pilih Microsoft Office, kemudian Publisher ya. Nih, klik 1 kali. Nah, ini tampilannya. Kalau juga tidak ada juga masih, maka antum di searching sini aja ketik Publisher. Nah, langsung muncul ya. Ini gampang muncul. Oke. Nah, di sini ya kalau tampilan 2010 seperti ini ya. Nah, mungkin antum bisa coba cek lagi gimana tampilan dari 2007 ataupun 2000 di atasnya 2010. Ya, 2013, 2016 jelas hampir mirip. Nah, kemudian kita pilih blank yang kertasnya berbaring atau landscape ya. Nih. Klik 1 kali. Nah, ini. Nah, kemudian bedanya antara Publisher dengan Microsoft Office Word yang sudah antum pelajari, itu kalau Microsoft Office Word itu langsung bisa diketik sini. Tapi kalau Publisher dia seperti kotak seperti ini, jadi bisa saja diketik, cuman harus diatur ya. Ini ada kotak tulisan namanya, atau draw text box atau text box ya. Nah, dan juga di sini tampilannya kalau Microsoft Office Word itu bisa banyak kertas ya, banyak halaman. Nah, di sini sebenarnya bisa juga, cuman dia harus manual dari sini ya. Misalnya insert lagi kita masukin. Nah, ini kertas 1, ini kertas 2. Beda dengan Microsoft Office Word. Kalau mau dihapus tinggal klik kanan, delete ya. Nah, di sini kita akan coba mengenal dari beberapa menu ini ya. Menu di sini tampilannya mungkin kalau 2007 itu masih ada tampilan di samping-samping sini atau di bawah sini atau di samping sini ya. Nah, kalau 2010 lebih simpel ya. Oke, baik, kita akan masuk ke tools yang ada pada Microsoft Publisher. Nah, di sini ada namanya Quick Toolbar. Nih, di atas ini namanya Quick Toolbar ya. Ada. Kemudian di sini ada juga namanya Tab. Nah, ini namanya Tab nih ya. Harus diingat Tab ya, TAB ya. Kemudian di sini ada nama dari apa yang antum simpan lembar kerjanya ini. Nah, ini antum simpan akan berubah namanya nanti karena kita belum menamakan file yang kita gunakan, maka baru publication 1 ya masih ya. Nah, kemudian di sini ada ikon tampilan layar seperti mengecilkan, membesarkan, minimize, maximize, kemudian close untuk keluar, kemudian minimize, kecilkan ya. Nah, kemudian ada juga ribbon. Nah, ini bagian ribbon. Ketika home ada banyak pilihan, ini namanya ribbon. Ini insert namanya ribbon ya.
Bisa antum buka lagi modul antum. Kemudian di sini dalam tab ini ada tab file dan tab home, insert, design, malins, review dan view. Nah, masuk ke file. Di sini ada save as, open, close dan lain sebagainya. Ada resign, new, print, save as dan send. Nah, kita masuk ke dalam tab file. Tab file ini kita akan coba lihat icon seperti ini. Ini save. Save ini perintah untuk menyimpan dokumen ya. Kemudian save as ini sendiri perintah untuk menyimpan dokumen dengan nama lain. Artinya misalnya antum buka dokumen satu, mau buat dokumen yang baru lagi, antum setelah antum edit, itu ada perubahan dari sebelumnya, terus antum tidak mau merubah file sebelumnya dengan membuat salinan yang baru yang telah antum buat, nah berarti pakai save as. Ya, kalau antum save, artinya yang aslinya akan berubah. Kemudian ada icon seperti ini, open. Ada kuning masuk ke dalam, open artinya masuk ke dalam file itu untuk dibuka ya. Nah, kemudian ada juga tampilan seperti ini, close, untuk keluar dari atau menutup dokumen yang telah dibuka. Kemudian perintah new, mana ini new? New ini yaitu merupakan perintah untuk membuat dokumen baru. Ya, kalau misalnya antum membuat dokumen, sudah antum buat baru, sini sudah antum desain, kemudian membuat baru lagi, maka klik new. Kemudian ada juga perintah print. Ya, nah ini syaratnya harus punya printer. Kalau tidak punya printer, maka tidak bisa dicetak dokumen yang antum telah antum desain. Ya, nah kemudian ada juga ada save and send. Misalnya antum mau menyimpan kemudian mau mengirim ke seseorang, maka antum bisa lewat save and send, misalnya lewat emailnya atau alamat apanya gitu ya. Nah, kemudian ada icon sini, icon close, yaitu icon exit atau close ya, itu untuk keluar dari Microsoft Office Word. Kemudian lanjut ke quick access toolbar. Nah, di sini kenapa birunya ada yang belum muncul di sini sebelah kanan? Karena kita belum ada menggunakan teks ya. Contoh kita hapus dulu. Nah, maka ketika kita mau menggunakan ini, itu, nah baru muncul ya birunya. Nah, kemudian di sini ada juga tanda panah kecil di sini, itu gunanya untuk menambahkan quick access-nya, misalnya quick untuk new, untuk membuat baru. Nah, di sini tinggal klik, lebih cepat ya, untuk lebih mempercepat. Tinggal matikan saja tanda centangnya kalau antum mau. Nah, ini boleh antum pilih mana yang antum suka untuk ditampilkan di sini pada quick access. Kemudian pada icon yang ini undo namanya. Ini namanya undo. Berfungsi untuk mengulangi kembali langkah yang telah kita lakukan. Ya. Kemudian di sini namanya icon redo. Ya, fungsinya untuk membatalkan perintah undo tadi yang sebelumnya dibatalkan ya. Kemudian kita masuk ke menu ribbonnya. Ribbon pada tab home. Nih, tab home ya. Kita klik home. Nah, ini ada ribbonnya. Nah, kemudian kita masuk ke ribbon pada group font. Nah, ini namanya group font ya tulisannya ya. Ini kotak bagian sini nih. Sini namanya group font ya. Nah, ini banyak sekali fungsinya. Ada menebalkan, ada huruf miring ya. Kita coba saja langsung. Ada untuk memperbesar teks, nih, memperkecil, memperbesar, kemudian menebalkan huruf, itu tebal. Kalau kita matikan lagi, tinggal kecilkan. Kemudian ada memiringkan huruf, miring. Kemudian ada juga garis bawah. Nah, ya, kemudian kita coba matikan saja semuanya kembali seperti awal. Oke, kemudian kita juga mau ngedit format font, maka kita blok semuanya ini, kemudian kita pilih sini pilihannya ya, banyak nih tulisannya akan berubah sesuai dengan keinginan antum, atau antum bisa langsung ke detuk pilihan ukuran huruf misalnya nih juga bisa, atau memperkecilnya di sini bebas ya.
Kemudian misalnya antum mau buat huruf kapital semua, sudah terlanjur antum ketik panjang lebar. Nih kita contohnya. Kemudian kita mau buat huruf besar semua kayak mana Ustaz? Nah, tinggal klik A ini, kemudian pilih nih small cap, ya, atau all cap juga boleh. Nah, ya itu. Kemudian bagaimana Ustaz merata dengan rata pinggir ya? Bagaimana rata tengah? Nah ini. Bagaimana rata ujung kanan seperti ini ya. Nah, antum coba-coba saja di sini pada menu ribbon, namanya ini ribbon. Kemudian kita masuk ke menu yang lainnya. Di sini bisa antum coba cek lagi pada paragraf ini, kita pilih misalnya urutan 1 misalnya. Terus antum enter otomatis 2 bla 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 3 di enter lagi. Nah, ini namanya pengurutan otomatis ya, mau A, B, C, D. Nah, ketika di enter dia akan ngikut semuanya ya. Oke, lanjut lagi. Kita ke menu ribbon tab insert. Nah, insert ini bisa antum artinya memasukkan sesuatu ke dalam dokumen antum. Misal contohnya gambar atau picture ya. Nah, misalnya antum punya gambar atau picture, silakan antum masukkan saja. Ya, misalnya contohnya gambar lain dari ini. Nah, ini ya contohnya. Nah, kemudian di sini juga antum bisa memasukkan gambar lain dari insert ini. Misalnya antum masukkan clip art. Clip art ini adalah foto yang atau gambar yang sudah disediakan oleh pihak Microsoft Office Word. Antum bisa pilih All Media kemudian Go. Nah, sini banyak gambar-gambar yang bisa antum masukkan. Misalnya antum tinggal klik 2 kali saja. Misalnya gambar apa ya? Nah, ini pukul besi lah contohnya. Nah, ini ya. Oh, sorry. Karena kita belum keluar dari yang tadi. Nah, ini kita klik 2 kali. Nah, jadi pukul besi. Oke. Nah, kalau misalnya antum cara memindahkan gambar, antum klik 1 kali, antum klik kiri tahan, dorong samping kiri kanan ini untuk memindahkan gambar ya. Mungkin sudah pada paham. Memperbesar pun juga arahkan kursornya ke arah ujung dari titik-titik ini. Misalnya antum memperbesar ke bawah, berarti titik yang ke bawah, tinggal tarik kiri, dorong ke bawah. Ini antum harus pelajari dulu terkait dengan memperbesar dan memperkecil gambar. Dan juga antum bisa membuat gambarnya itu berputar. Mau gimana, antum putar ke bawah, ke atas, ataupun terbalik, bebas ya. Nah, kita hapus lagi. Coba kita ke menu yang lainnya. Nah, di sini ada menu icon table. Nah, table ini sama seperti halnya di Microsoft Office Word, kita membuat tabel ya. Nah, ini. Misalnya kita membuat tabel, maka bisa tinggal klik aja sini. Mau berapa jumlahnya, mau desainnya seperti apa, tinggal dipilih saja. Misal desainnya seperti ini. Nah, ya. Kita nanti akan pelajari itu semua. Kemudian lanjut lagi ke header dan footer. Insert. Nah, di sini ada border. Nah, kemudian yang paling penting ini sebenarnya text box ini ya. Kita membuat kotak tulisan. Nah, ini. Klik kiri, dorong ke bawah, tekan kecil saja. Nah, di sini kita harus bisa lebih sesuaikan dengan kebutuhan, dengan apa yang antum ingin masukkan tulisan yang sesuai dengan format ya. Nah, oke, misalnya sini kita buat text box sudah tadi ya. Coba text box. Kemudian antum pilih, klik 1 kali, kemudian pilih format, dan pilih Save Outline, pilih No Outline. Artinya garisnya ini tidak nampak ketika antum mendesainnya ya. Nah, kalau yang Save Fill ini juga No Fill ya. Tidak ada background warna di luar teks. Ya, kalau antum mau buat tinggal antum pilih saja. Nah, jadi nanti ada kotak ini. Nah, itu ya. Baru bisa antum tulis lagi gitu. Oke, nanti saja kita
penjelasan atau mendesainnya, antum cukup pengenalan dulu terkait dengan Microsoft Publisher. Kemudian kita masuk ke insert. Nah, di sini ada word art. Ya, word art ini ya kita bisa desain tulisan, misalnya nama Ustadz Lepi. Nah, dia tulisannya ada pilihan ya. Antum sukanya seperti apa tulisannya. Nih bisa dirubah-rubah. Ya, nah itu. Oke. Kemudian kita masuk ke view. View ini misalnya antum tidak ada nih penggarisnya muncul, berarti antum matikan di sininya apa namanya centangnya ya. Nah, tidak ada kan penggarisnya. Kalau mau mengaktifkan penggarisnya antum pilih ruler. Ya. Kemudian misalnya antum Ustaz kok ana nggak ada muncul di sini, berarti antum klik saja di sini ya. Nih, nama expand ribbon. Nah, itu. Kemudian di sini kok Ustaz tampilan kami atau tampilan anak kok kecil banget, bagaimana memperbesarnya? Antum bisa arahkan kursornya tanda plus ini. Nah, atau antum pilih yang setengah seperti ini ataupun diperkecil seperti ini. Ya, oke. Nah, lanjut lagi ke menu berikutnya. Nah, di sini ada menu, biasanya kita paling banyak menggunakan insert ya. Kita gunakan paling enggak di shape, kemudian picture, paling banyak itu kita gunakan sama text box. Ya, ini harus antum kuasai paling banyak ya. Kemudian ada text design. Nah, ini artinya untuk memformat ukuran kertasnya atau tampilannya. Misalnya kita menggunakan kertas A4, berarti pilih size, kemudian A4 landscape ya. Misalnya itu mau tegakkan, berdirikan kertasnya, berarti ini portrait ya, bedakan landscape dan portrait orientationnya ya. Kemudian ada margin. Margin ini nih, garis tepi nih biru ini. Kita mau bikin seperti apa garisnya? Misalnya kita pilih narrow, nah, berarti lebih sedikit. Nah, kemudian kita juga bisa pilih seperti ini tema. Mungkin nantinya itu digunakan ketika antum sudah buat tabel ataupun gambar ya. Dan di sini ketika kita membuat insert, kemudian kita pilih, kita hapus dulu. Oke, cara ngapusnya tinggal klik kiri, kemudian delete ya. Nah, contohnya lagi kita akan membuat garis. Nih, pilih ini. Nah, muncullah tanda plus, artinya sudah aktif. Nah, coba kita garis lurus, klik kiri, tahan, dorong ke kanan. Nah, kurang lurus. Nah, bagaimana Ustadz setelah kita buat garis seperti ini mau menebalkannya? Tinggal pilih ke arah format dan save outline, kemudian pilih wake. Nah, di sini ada penebalan garis, misalnya 6 pt ya. Nah, tebalkan garisnya dan save outline. Ustadz saya mau buat garisnya putus-putus, bisa. Jangan pilih ini, dashes ya. Pokoknya di save outline formatnya, kemudian dashes, kemudian pilih putus-putus. Oke. Nah, kemudian kita bagaimana Ustadz kita mau buat kotak tulisan, membuat kotak. Nah, ini pilih aja kotak sini, bisa dibikin kotak pas atau kotak lagi insert misalnya. Kita pilih lagi kotak tipis seperti ini, dan pilih shape fill untuk mewarnainya warna dalam. Nah, ini kenapa nih ada nampak garis pinggirnya Ustadz? Nah, itu tadi antum tinggal pilih klik sini gambarnya, kemudian format, kemudian pilih save outline, no outline. Nah, garisnya hilang kan? Nah, itulah pakai no, artinya tidak menggunakan garis pinggir dari kotaknya. Itu ya, anak Ustadz ya. Nah, oke, lanjut. Kita ke insert lagi. Nah, sini untuk pilih lagi misalnya tanda ini panah kiri kanan.
Nah, ini misalnya antum mau menunjuk sesuatu, bisa kayak ini ya. Pokoknya di insert ini ya, save nih. Nah, oke. Mungkin cukup sekian dulu pengenalan dari Microsoft Publisher hari ini. Silakan Ananda bisa praktek di komputer atau laptop Ananda sekalian. Oke, kurang lebih Ustadz mohon maaf. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kita selalu berdoa semoga pandemi ini segera Allah angkat dan juga kita bisa bertemu kembali di laboratorium komputer ya. Dan juga ingat satu kali lagi, video tutorial ini jangan hanya satu kali ditonton. Kalau antum cuma satu kali, nanti antum bisa lupa. Ya. Sedangkan dan juga kadang-kadang antum nontonnya satu kali itu pun sambil main-main, khawatirnya nanti tidak semuanya antum pahami. Oke, jika ada pertanyaan silakan antum japri melalui WA Ustadz ya. Oke, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.